Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Utami, mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kebumen. Di sini saya akan menyampaikan tentang ragam strategi memetakan murid. Bagaimana membuat strategi dalam pemetaan murid di kelas? Harapannya, dengan memahami strategi pemetaan murid di kelas, guru akan lebih mudah dalam mengimplementasikan pembelajaran yang lebih efektif. Kita memahami bahwa setiap siswa kita unik, maka pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan murid yang beragam. Ilustrasi, ada guru matematika mengeluhkan murid jarang mengerjakan tugas dan sering mengobrol dengan muridnya. Dia ketahui dari laporan kelas sebelumnya yang belum tuntas. Pada saat mengerjakan soal bilangan berpangkat, murid tersebut banyak yang salah. Ternyata, murid tersebut belum memahami konsep operasi bilangan berpangkat. Lalu, guru olahraga mengatakan bahwa murid ini adalah murid yang aktif saat pelajaran olahraga. Teknik-teknik dasar olahraga dia kuasai dengan baik, bahkan bisa mengungkapkan dengan sangat baik melalui video tutorial tentang teknik dasar tersebut. Bahkan, menurut guru sejarah, bahkan menurut guru sejarah, siswa tersebut juga jago dalam menjelaskan ulang materi guru dalam bentuk kegiatan bermain peran. Dia bisa melakukan riset data-data sejarah. Siswa yang lain ada yang dikeluhkan oleh guru sejarah karena sering melamun. Sedangkan menurut guru matematika, siswa tersebut justru sangat aktif di pembelajaran matematika karena pembelajaran matematika sering menggunakan gambar-gambar dan diagram. Apa penyebabnya? Guru perlu melakukan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Bagaimana caranya? Yang pertama ada diskusi antar guru merupakan salah satu cara untuk menggali informasi kebutuhan tiap murid sehingga guru bisa saling bertukar pikiran. Kemudian mengamati murid secara langsung, mengadakan pertemuan dengan orang tua, melakukan survei atau angket sederhana. Pengetahuan awal, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berhubungan dengan topik. Kemudian pengalaman murid dengan topik yang akan dibahas. Kemudian bukti keterampilan pada mata pelajaran. Minat, kegiatan ekstrakurikuler, hobi, atau aktivitas yang murid gemari seperti olahraga, membaca, ataupun yang lain. Kemudian ketertarikan atau passion murid seperti memiliki ketertarikan pada dunia transportasi, militer karena bercita-cita menjadi tentara atau polisi, atau lain sebagainya. Profil belajar, orientasi kelompok, kerja sendiri atau bersama teman lain, fokus pada teman sebaya atau fokus pada orang dewasa, preferensi kognitif, mengenali dan mengajukan pertanyaan dengan baik, pemecahan masalah, memproses informasi baru, berpikir mandiri. Semakin beragam karakter setiap murid, harus semakin terstruktur pula proses pembelajarannya. Marcy Norlon. Differentiated instruction. Dengan begitu, semakin beragam kebutuhan murid, maka guru harus membuatnya lebih terstruktur, yaitu dengan cara melakukan pemetaan. Bagaimana kita dapat memetakan kebutuhan murid? Buatlah matriks untuk memudahkan pemetaan. Bagaimana kita dapat memetakan kebutuhan murid? Buatlah matriks untuk memudahkan pemetaan.
Minat nama, Agus Kala Monika. Ekstrakurikuler sepak bola, klub bahasa, ekstrakurikuler melukis. Contoh tindak lanjutnya, guru bisa memberikan materi belajar ke Agus dengan pendekatan yang berkaitan dengan kegiatan fisik. Misal, seperti mengukur volume bak kamar mandi, mengukur luas papan tulis, dan lain sebagainya. Contoh tindak lanjut, sedangkan Kala dapat diberikan penugasan dalam bentuk literasi, seperti cara menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks yang mencakup konsep, prosedur, dan lain sebagainya. Sedangkan Monica yang memiliki hobi melukis lebih cocok melalui visual seperti gambar, simbol, atau bentuk visual lainnya. Pengetahuan awal, murid telah memahami dan menganalisis konsep dasar, jalur rempah, dan asal-usul nenek moyang dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Murid telah memahami konsep dasar, jalur rempah asal-usul nenek moyang, namun belum dapat menganalisa dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Murid belum memahami dan menganalisis konsep dasar, jalur rempah, dan asal-usul nenek moyang dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bisa juga pemetaan dengan beberapa ragam, bagaimana sikap murid dalam menerima topik, keterampilan murid dalam mengerjakan tugas, pemahaman topik, dan kaitannya dengan mata pelajaran lain, kerja kelompok atau individu, preferensi kognitif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.